Oke, baik. Wahyu 7 nomor 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di depan mereka dan menyembah kepada Bapa sambil berkata, Amin. Pujian-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Bapa kita sampai selama-lamanya. Amin. Ini didoakan terus ini. Keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Keselamatan bagi Bapa kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan ini yang akan dilakoni oleh Oten selama-lamanya di surga. Di surga dihabiskan waktunya memuji dan berdoa kepada Bapa dengan mendoakan Dia. Ini Wahyu 7 nomor 10. Anda tidak bisa mengelak. Satu. Kedua, Anda membahas Rasulullah Muhammad sallallahu kamu diam dulu sebelum gigimu kucabut. Dengarkan, pasang otak kau dan akal kau kalau kau berdiskusi dengan Bang Suma. Paham? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seperangkat ajaran yang kau sebutkan tadi, membunuh, menikahi gadis perawan dan seterusnya, itu tak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika mengajarkan pencipta mengimani Tuhan yang mati dibunuh manusia ini, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini yang lebih fatal dari segala yang fatal. Pencipta langit dan bumi menjadi manusia, dibunuh di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Ini ajaran setan. Ini ajaran iblis. Kalau dikatakan sebagai Rasulullah menikahi anak perawan, keturunan yang menghasilkan Yesus adalah keturunan yang berasal dari ajaran yang jauh lebih sundal dari itu. Lahir keturunan menjadi Tuhan. Tuyul. Itu satu. Yang kedua, ketika kemudian Anda mengatakan membunuh, lebih baik membunuh jasad, kata Yesus, daripada membunuh Mana ada Tuhan datang jadi manusia, kucuk, dibunuh sama manusia, pada bunuh layaknya Nabi Musa membunuh, daripada membunuh akal manusia. Apa bukti akal manusia? Nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ini yang kita bahas dari tadi. Yesus mengajarkan segala firman. Telah tamat firman itu sebelum dia terangkat ke langit. Nggak ada lagi tambahan-tambahan. Bangkit, mati, jadi Tuhan, dan seterusnya. Itu nggak ada. Maka muncul pertanyaan, dari mana Paulus mendapatkan karangan-karangan seperti ini? Siapa yang ngajarin dia? Anda tidak berani jawab. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Mana pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada serigala? Yehuda, bukan kalian. Jangankan kalian, bukan Roma. Padahal di situ ada orang mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Domba yang hilang itu Anda baca di Yeremia 23 nomor 2.
Sebab itulah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku Bani Israel. Kamu telah membiarkan kambing dan dombaku terserak dan bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan jahat. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang berserak kemana-mana ini domba Bani Israel. Itulah Yesus mengatakan, masih ada lagi dombaku di luar kandang ini, bukan kalian. Toyol. Yang berserak kemana-mana itu Bani Israel. Yang ada di Roma, yang ada di Filipi, yang ada kemudian kemana-mana, itu Bani Israel. Domba di luar Bani Israel. Domba yang keluar meninggalkan Yerusalem. Bukan kalian. Kalian itu toples. Pengikut Belanda penjajah. Kalian itu bukan pengikut Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala-serigala nyamar domba, artinya waspadalah kepada Kristen yang mengaku-ngaku sebagai Bani Israel. Belum paham juga? Belum paham juga? Sana, cebo air 1 sendok kalau kamu udah paham. Silakan. Gini Bang Zuma, dari tadi saya nengok kan Bang Zuma ini mencari kebenarannya. Oh ya pasti, kebenaran sudah nyata Bung, kebenaran sudah nyata. Iya. Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Bang Zuma, Bang Saruni, dengar gini. Saya mau simpulkan begini. Dengar baik-baik ya, jangan dipotong sepanjang saya bicara. Gini, silakan, Bang Zuma tadi mengatakan surat Paulus dari mana begini, tolong buktikan begini. Yes. Saya cuma mau bilang gini Bang, menurut saya Kristen. Saya mau bilang begini, semua kitab itu belum ada kepastiannya Bang. Itu benar apa tidak, belum ada. Al-Quran begitu juga, belum ada kepastiannya. Alkitab juga begitu. Jadi di mana nanti kepastiannya? Nanti kepastiannya itu di akhir zaman. Lah dibilang sekarang Islam benar. Ya itu menurut Anda. Lalu saya bilang saya Kristen, saya paling benar. Ya itu keyakinan saya. Datang Buddha, ini saya Buddha, saya yang paling benar di antara Islam dan Kristen. Lah kita pada intinya kita di dunia ini belum tahu siapa yang benar, siapa yang betul. Jadi saya simpulkan dalam beberapa kata Bang, gini. Iman mula yang menyelamatkanmu di dunia. Mau dia Kristen, mau dia Islam, mau dia begini, mau dia apa, mau dia, itu terserah mereka. Lalu kenapa kita menghakimi kepercayaan mereka dengan mengatakan keyakinan kami lah yang betul? Oh kalau saya bilang itu salah. Saya berani bilang mengatakan Kristen itu belum tentu benar. Dan saya bilang boleh berani mengatakan juga Islam itu belum tentu benar. Karena apa? Belum ada titik terangnya, belum ada yang mengetahui mana agama sih yang paling benar. Karena dalam apanya ini tahu kebenaran nanti ya di ujung akhirat. Jadi dari tadi Zuma ini seakan-akan mencari menghakimi Bang apa tadi? Bang apa itu dari nih, biar aku yang itu. Menurut saya kan tidak usah kita mencari pembenaran tentang agama. Yakin saja bahwasannya kamu itu kalau kamu merasa benar ya udah. Tidak usah kita menghakimi orang lain. Itu aja menurut saya. Kalau kita mengklaim Bang, itu nggak ada ujungnya. Perdebatan yang tidak ada ujungnya yaitu agama Bang. Yopi, nanti sama Juma itu. Jadi mau saya begini Bang. Mari yuk kita yang pengetahuannya agak lumayan tinggi, mari dong kita berbagi-bagi, mari dong kita kasih pemahaman dengan orang-orang yang belum tahu tentang ini. Bukan dalam konteks karena kita sudah jauh ilmunya lalu kita merendahkan orang, itu tidak bagus juga Bang. Jadi saya pernah berdebat, dia bilang begini, Yesus itu siapa sih? Lah, kok ditanya Yesus itu siapa? Saya bilang Yesus itu ya Tuhan kami. Pak Lopi, tolong Lopi, ini kami sama Juma ini, tolong. Iya Bang, cuma kan gini, kalau saya pernah berdebat Bang, dia berdebat tentang agama ini, lalu saya simpulkan, ngapain kalian menghakimi orang lain? Kalau kalian yakin agama Islam itu benar ya udah yakini saja.
Kalau agama Kristen itu benar, ya udah yakini. Ngapain kalian? Kalau kalian menambahkan dalil, oh ini dari surat ini, oh dari surat ini, dari surat ini, nggak ada ujungnya, Bang. Karena nggak bisa menjelaskan itu, Bang. Datang yang ini mengklaim saya paling benar, datang yang ini mengklaim saya paling benar, itu tidak bisa. Selama manusia itu percaya surga dan neraka itu ada, agama itu percaya surga dan neraka itu ada, saya jamin agama itu benar. Udah itu aja. Selama bukan berhala yang disembahnya, ngapain kita berdebatkan? Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. Lalu kita kenapa menghakimi dia? Seolah-olah, oh saya paling benar, oh saya paling benar. Jadi dari tadi omongannya terlalu melebar kemana-mana. Ada lagi? Seakan-akan, oh ini yang paling benar. Oh jangan gitu. Ada lagi, Bung? Ya, kiranya segitu aja. Oke, satu pertanyaan buat Bang Yopi. Bang Yopi, menurut Yesus keselamatan itu, dengarkan. Menurut Yesus keselamatan itu mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Menurut Yesus, bukan menurut Kristen. Jawab. Makanya Yopi jangan itu. Sahroni kamu diam. Saudara Yopi, Kamu panik sama aku. Kamu sabar. Hargai temanmu, Sahroni. Kamu ilmumu nggak ada. Saya sudah takar dari tadi nggak ada ilmu. Kamu nggak ada ilmu, Syahrini. Diam. Sudah panik. Yopi jawab. Saya tanya dulu si Yopi, baru Anda lagi ikut terapi. Paham? Saudara Yopi, menurut saudara, Ya. menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Gini, Bang. Saya bilang gini. Kalau abang Ini mencari room debat, Menurut Yesus, Anda kan mengatakan keselamatan itu tidak nyata. Keselamatan itu nyata menurut saya. bukan tidak nyata. Belum Bang. tentu. Selamat itu ada. Kristen belum tentu katamu. Islam belum tentu. Kalau Kristen jelas memang belum tentu. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum jelas apa nasib kita kelak. Belum jelas, belum nampak keadaan kita nanti. Itu di dalam kitab saudara. Tapi kalau di Islam jelas, mereka lah orang-orang yang salat, puasa, zakat, yang akan mewarisi surga Firdaus. Baca surah Al-Mu'minun. Oke, ayat 1 sampai ayat 11. Ngakak lu. Nah, sekarang hidup kekal menurut Yesus, keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai utusan Tuhan atau mempercayai dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Yopi, sok tahu jawab Yopi. Sudah, nggak usah banyak mulut, cuma jawab Yopi. Gini, Bang. Loh kok gini? Kalau Saya tanya mengenai Yesus. Menurut Yesus, keselamatan diperoleh dengan mengimani dia, mempercayai dia sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab, jangan begini-begini. Silakan. Gini loh, Bang. Kalau abang ini seakan-akan menekan orang, tidak mau ngasih pendapat orang. Bung, ini kita minta menurut Yesus, jangan menurut Kristen. Ya, menurut Yesus, kalau menurut keselamatan menurut Yesus, mempercayai dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Jawab. Usah ngomong jajar gitu, panik ini. Loh kok kamu emosi? Kamu betulin dulu dalammu miring tuh. Ayo, saudara Yopi jawab. Kalau Aku nggak saya kayak Muhammad. bilang begini, Bang. Gimana kaku, mulut kaku? Nggak bisa, otak beku langsung. Gini, Bang. Pertanyaannya sederhana. Keselamatan menurut Yesus, mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Mengimani dirinya sebagai Yesus itu kepercayaan orang Kristen. Lalu apa masalahnya di situ? Inilah yang diterangkan Al-Quran. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang-orang Kristen itu pingin menipu Allah dan menipu Bang Suma, orang-orang beriman. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka.
padahal mereka tidak menyadari. Sekarang pertanyaan saya, menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan percaya dirinya sebagai utusan Tuhan atau percaya dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Utusan Tuhan. Jawab ya, aku yang jawab cuma. Sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kamu menyembahnya, wahai saudara Yopi? Nggak usah banyak mulut. Kamu sudah mengakui dia sebagai utusan Tuhan. Terus kenapa kau menyembahnya? Utusan. Ya kenapa itu Yopi, kan aduh, kepercayaan Yopi ini saya. mengganggu Lalu saya ini. apa masalah? Aku mau bantai cuma ini, aku mau bantai cuma. Yopi jangan ganggu. Mulut saya itu cuma. Oke, Syahrini. Menurut Yesus keselamatan itu diperoleh dengan cara mengimani dia sebagai utusan Tuhan. Iya, Yesus kan, Paulus kan mengajarkan dia Tuhan itu sendiri. Paulus mengajarkan Yesus setelah menjadi mayat bangkit menjadi Tuhan. Nah, saya tanya samamu, menurut Yesus, apakah dia memberikan keselamatan dengan mengimani dirinya menjadi Tuhan atau mengimani dirinya adalah utusan Tuhan? Wap. Kita lagi bahas Paulus nanti kalau ini ada kaitannya dengan Paulus. Ini saya lagi menakar loncatan berpikirmu. Sengaja aku tanya Yopi supaya kamu persiapkan jawaban karena pertanyaan ini akan jatuh di kepalamu. Kalau Paulus betul mengatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mati di atas tiang salib itu telah bangkit untuk menjadi Tuhan, baik untuk orang hidup maupun orang mati, saya ingin menguji itu. Saya ingin menguji kebenaran kebohongan Paulus itu. Maka saya tanya kepada saudara, iya Bang Handi. Maka saya tanya kepada saudara, menurut Paulus, Yesus itu manusia yang menjadi Tuhan. Sekarang saya tanya, menurut Yesus, keselamatan itu mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengimani dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Ayo jawab. Saroni jawab dong, Saroni. Jawab dong. Siang saudara Andi, silakan diambil alih jadi moderator. Saroni kalau nggak bisa jawab, mending kamu ke terminal deh. Daripada di sini. Aku jawab ya, kasih waktu ya. Iya, pertanyaannya apa? Boleh saya ulang pertanyaannya, Sahroni? Boleh? Oke, terserah dia. Biar yang mendengar paham itu. Oke, baik saudara, baik. Baik, dengarkan ya. Kita edukasi kepada anak bangsa, bukan kepada menengkala. Dengarkan. Menurut Paulus, barang siapa yang berkata dan apa yang dikatakan oleh mulutnya itu diimani sepenuh hati bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Halilintar. Itu menurut Paulus. Nah sekarang menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus, aku yang engkau utus. Berarti keselamatan menurut Yesus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Keselamatan menurut Paulus mengimani Yesus sebagai Tuhan. Mana yang benar? Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan atau mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Sudah selesai ngomongnya? Iya. Ya ini aku berusaha menjawab kayak orang seperti panik, Ustadz panik sekali ini. Oke, aku jawab dengan tenang. Gini loh, Yesus pernah mengatakan, sebab aku ini datang dan keluar dari Allah, dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42, untuk menjelaskan bahwa Yesus datang keluar, bukan hanya datang tapi keluar. Bukan itu pertanyaannya, Sari. Bukan itu pertanyaannya. Izinkan pamanmu ketawa dulu. Hidup kekal, ending dari pengajaran. Silakan Bang Handi. Ini aja deh, Sari, kamu nggak usah menjawab. Coba kamu ulangi pertanyaannya Bang Nyuma. Cukup ulangi aja, nggak usah dijawab. Coba ulang pertanyaannya. Hidup kekal itu sebagai Yesus sebagai utusan. Bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Astaga, ini itu yang dia pertanyakan. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaannya? Kau nggak tulis, nggak nyimak. Ini sudah kesepakatan. Ini sudah kesepakatan orang dua ini. Nah, makanya dengarkan orang jawab. Ya percuma kau menjawab kalau kau nggak ngerti pertanyaan. Astaga, coba kau ulang pertanyaan deh. Yohanes, salah satu enggak diulang aja pertanyaannya, kamu nggak usah menjawab. Cukup kau ulang pertanyaan, coba. Coba kau ulang pertanyaannya. Kan salah satunya mengenai Yohanes 17 ayat 3. Bukan itu pertanyaannya, bukan itu. Kita aja dari tadi dengar ditulis kok pertanyaannya Bang Juma. Apa perlu diulang lagi?
Ini aku mau jawab ini nggak fair. Ya, Bung, kalau memang tidak sanggup, ya nggak apa-apa. Jasa aku mau jawab di itu. Dengarkan dulu. Yesus itu pernah mengatakan dalam Yohanes 8, dia kan mengatakan mengenai Yohanes 17 ayat 3 salah satunya. Makanya aku jawab, Yesus pernah juga mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 42 bahwa aku datang dan keluar, bukan hanya datang dan keluar dari Allah. Bukan itu pertanyaannya. Apa perlu saya ulang pertanyaannya biar kau paham? Tulis, ambil, ada pulpen nggak di situ? Ada nggak pulpen di situ? Ini untuk memperhambat ini. Nggak ada pulpen nggak di situ? Lu tulis dulu pertanyaannya. Gimana? Lebih masuk, dengar dulu. Ulangi, silahkan. Oh ya, ulangi lagi Bang Baik. Juma. Saya kasih penjelasan lagi ya. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, supaya Anda jangan melihat nanti bilangnya ini satu arah aja. Jangan Anda nanti mengatakan satu arah aja. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel bahwa wahai Bani Israel, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Allah. Nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Hendy, kamu dengar Hendy, kamu mau coba mengalihkan tuh Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya, menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan